Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpah dan rezeki. Nah, kali ini kita membahas hematologi hemostasis, yaitu kelainan hemostasis. Ini merupakan materi kuliah TLM ya, part 1 kita rilis malam ini. Ya, dimulai dengan kelainan hemostasis. Ini dapat terjadi ya karena kelainan bawaan atau didapat pada sistem hemostasis yang berakibat timbul penyakit. Oke, kita mulai dulu dengan kelainan hemostasis terbagi menjadi 4 bagian. Kelainan vaskular, kelainan trombosit, kelainan koagulasi, dan kelainan sistem fibrinolisis. Oke, kita mulai dulu dengan kelainan vaskular. Kelainan vaskular ini akibat dari gangguan pada sistem pembuluh darah yang menunjukkan perdarahan kulit. Nah, kelainan perdarahan ini tidak berat. Bisa saja terjadi peteki, ekimosis, atau keduanya. Nah, perdarahan membran mukosa jarang atau kurang. Nah, perdarahan organ atau otot sangat jarang atau sangat kurang. Jadi ini lebih relatif aman. Nah, ini ya kira-kira gambaran peteki, sementara ekimosis yang lebih besar. Peteki kecil-kecil, ekimosis lebih besar. Nah, kita pindah ke kelainan vaskular ya. Masih di vaskular. Peteki adalah perdarahan tepat kurang dari 2 mm diameternya. Sementara purpura 2-10 mm. Ekimosis lebih dari 10 mm. Jadi ada 3, peteki, purpura, dan ekimosis. Nah, perdarahan di bawah kulit itu dapat terjadi ya dari pembuluh darah yang pecah yang membentuk titik-titik merah disebut dengan petekie. Nah, darah juga dapat mengumpul di bawah jaringan di daerah yang datar yang lebih besar. Nanti ini disebut dengan purpura. Atau di daerah memar yang sangat besar. Ini disebut dengan ekimosis. Nah, kita mulai dengan kongenital bawaan. Yaitu pertama hereditary hemorrhagic telangiectasia. Di sini ujung kapiler dari arteri mengalami dilatasi di tempat mana lapisan endotel menipis sehingga mudah berdarah. Bentuk purpura vaskular yang autosomal dominan menunjukkan epistaksis yaitu mimisan dan perdarahan saluran cerna intermiten yang hebat. Ini ditemukan ya pada mukosa bukal, lidah, hidung, dan bibir. Mungkin meluas ke seluruh saluran cerna. Jadi di sekitar muka di mulut lah, di lidah, ludah ya, hidung. Nah, ini kejadiannya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Hereditary hemorrhagic telangiectasia. Jadi perdarahan pada bibir hingga mukosa mulut, kemudian pada lidah, lalu tampak adanya perdarahan di permukaan kulit atau mukosa. Ya, teman-teman bisa melihat di tanda panah. Nah, bagaimana dengan kongenital bawaan? Ini yang kedua yaitu hereditary capillary fragility. Ini yang kedua, dan pertama tadi ya vascular pseudohemophilia. Jadi vaskular ini palsu, seperti hemofilia palsu ya. Ini kerapuhan kapiler turun temurun. Yang kedua Ehlers-Danlos disease. Ini suatu penyakit yang menyebabkan penurunan daya pengembangan jaringan vaskular yang mengakibatkan perdarahan lebar. Sementara orang ini kulitnya sangat elastik ya, seperti pada gambar. Nah, setelah kongenital kita pindah ke acquired atau didapat. Di sini yang pertama purpura simplex. Terjadi pada wanita-wanita muda dan gejala klinik yang utama adalah mudah terjadi memar. Ya kan? Dan terutama pada tungkai bawah yang terjadi memarnya pada wanita. Nah, bercak biru ini adalah penggumpalan darah akibat pecahnya dinding pembuluh darah. Teman-teman bisa melihat ya pada panah warna kuning. Itu adalah purpura simplex.
Sementara yang acquired nomor 2 adalah non trombositopenik purpura. Ini kerusakan endotel kapiler. Nah, jenis perdarahan ini tidak ada hubungannya dengan jumlah trombosit. Ini kasusnya ditemukan pada beberapa kondisi. Yang misalnya yang pertama adalah infeksi campak, typhoid fever, difteri dan lain-lain. Yang kedua obat-obatan, penisilin, sulfonamid, salisilat dan barbiturat. Sementara uremia, keracunan urea, Cushing disease ini pemakaian kortikosteroid, Scurvy ini defisiensi vitamin C ya. Dysproteinemia adalah penimbunan kolagen. Oke ya, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan yang terjadi pada uremia. Uremia adalah keadaan toksik yang disebabkan gagal ginjal. Jadi hal ini terjadi bila fungsi ginjal tidak dapat membuang urea keluar dari tubuh sehingga urea menumpuk dalam darah. Jadi keracunan urea di dalam darah. Sementara Cushing disease itu karena akibat pemakaian kortikosteroid. Nah, Cushing disease atau hiperadrenokortisme atau hiperkortisolisme adalah suatu kondisi kelainan endokrin yang disebabkan oleh kandungan kortisol berlebihan pada darah. Kortisol sendiri adalah hormon yang berpotensi sebagai antiinflamatori yang memiliki efek imunosupresi. Jadi pemberian preparat kortikosteroid berkepanjangan ya terus-menerus itu dapat menyebabkan Cushing disease. Cushing disease ini menyebabkan gangguan pada sistem hemostasis. Nah, kemudian kita pindah ke Scurvy. Ini adalah penyakit akibat kekurangan vitamin C yang diperlukan untuk sintesis kolagen pada manusia. Nah, sementara dysproteinemia itu kondisi kelainan pada kadar protein darah. Biasanya dalam hal ini adalah imunoglobulinnya. Jadi gangguan ini mungkin ya berhubungan dengan cacat pembekuan karena trombositopenia bersamaan ya, atau lapisan platelet dengan protein yang abnormal ya, dysproteinemia. Oke, kita pindah ke kelainan selanjutnya, itu kelainan trombositnya, si plateletnya. Jadi ada 4 kelainan di sini. Kelainan dalam hal jumlah, fungsi, pelepasan dan agregasi ADP. Nah, kita mulai dengan kelainan jumlah. Yang pertama adalah trombositosis. Artinya jumlahnya meningkat ya. Jumlah trombosit meningkat ya, bisa sementara atau mungkin agak lama nanti bisa menetap. Nah, ini fisiologisnya karena gerak badan. Sementara patologisnya trauma, keganasan, perdarahan. Atau bisa rangsangan hilang ya kan tadi, maka akan kembali normal. Misalnya traumanya hilang atau perdarahannya hilang, maka trombositosisnya akan kembali ke normal. Jadi trombositnya ya. Yang kedua trombositemia. Ini adalah trombositosis yang menetap. Jadi bedanya dengan trombositosis, dia itu sementara saja. Kalau ini terus-menerus dan menetap dan fungsinya abnormal. Lalu yang ketiga trombositopenia. Jadi kalau ada penia ini menurun ya. Jumlah trombosit di bawah batas normal atau rendah. Misalnya terinfeksi virus dengue, jadi kena DBD, jadi nanti akan turun, nanti kemudian naik perlahan-lahan kembali normal. Nah, kita ulas yang paling khas di sini adalah trombositopenia akibat ITP. Jadi ada akut dan kronis. Nah, akut ini terjadi pada anak 2-6 tahun, laki-laki sampai perempuan ya, sama saja gejalanya. Lamanya 3-6 minggu, sementara trombositnya bisa mencapai di bawah dari 20.000 ya, di bawah 20.000 ya.
ini rendah sekali. Sementara pada kasus kronis itu terjadi sejak pubertas pada anak-anak remaja ya hingga umur 50 tahun. Nah, laki-laki lebih berat dibandingkan wanita. Jadi beberapa bulan sampai beberapa tahun gejalanya ini atau terjadinya trombositopenia ITP ini. Dan trombos ini variasinya 30.000 sampai 80.000. Jadi lebih tinggi ketimbang yang akut ya trombositopenianya. Masih di trombositopenia ITP. Jadi di sini sebagai tambahan umur trombosit normalnya 2 sampai 3 hari menurut CR51. Nah, bila 50.000 sel trombosit per milimeter kubik itu mungkin saja umurnya 1 sampai 2 hari, dan bila kurang dari 10.000 per milimeter kubik maka mungkin dia cepat lagi, mungkin kurang dari 2 jam umur dari trombositnya. Hal ini karena bisa juga disebabkan oleh autoantibody ya yang melewati plasenta pada kongenital ITP ini pada si bayi. Adanya IgG aktif ini akan merusak trombosit dan menghancurkan trombosit tadi. Jadi pengaruh dari imunoglobulin gamma. Pada ITP akut, misalnya pada musim dingin, maka infeksi saluran napas akan terjadi ITP. Jadi ini bisa saja terjadi di musim dingin, infeksi saluran napas, maka ITP teraktivasi. Nah, lanjut lagi masih di trombositopenia ITP di sini sebagai kompensasi maka ditemukan nanti jumlah trombosit meningkat di bone marrow. Jadi di dalam sumsum tulang itu trombositnya produksinya bagus. Tapi setelah di variper maka dia akan mengalami penurunan ya. Ya di sini. Kemudian pada retraksi bekuan juga harus diketahui dulu jumlah trombositnya. Ada 2 hal di sini. Bila jumlah trombosit normal, sehingga bila hasil jelek dapat diketahui bahwa kerusakan pada fungsi trombositnya. Namun bila hasil retraksi bekuan kurang dari 40%, ini berarti ya dalam bekuan itu banyak air sehingga bekuan menjadi rapuh. Ini bedanya di retraksi bekuan nanti membedakannya. Oleh sebab itu perlunya tes retraksi bekuan di laboratorium untuk lebih lanjut tentang kasus trombositopenia ITP ini. Nah, untuk gambaran laboratoriumnya ya bagaimana teman-teman? Yang pertama yaitu jumlah trombosit menurun, normalnya kan sekitar 150.000 sampai 400.000. Jadi beda-beda ya, ada yang 200.000 sampai 400.000, ada juga yang 150.000 sampai 350.000. Nanti tergantung rujukannya di laboratorium masing-masing berbeda. Nah, bila jumlah trombosit di bawah 50.000 per milimeter kubik itu dapat terjadi perdarahan. Jadi mungkin pada anemia defisiensi besi. Bisa saja nanti ditemukan megatrombosit. Jadi trombositnya besar. Ini adalah giant trombosit. Nah, untuk waktu perdarahan itu akan mengalami pemanjangan atau memanjang ya waktu perdarahan, bleeding time. Tes bendungan positif ya rempelet. Sementara retraksi bekuan ini jelek pada kasus ITP. Nah, kita pindah yang B, kelainan fungsi trombosit lagi yaitu tromboastenia. Tromboastenia itu adalah suatu kelainan fungsi trombosit yang merupakan kelainan bawaan. Di sini trombositnya mengalami kelainan dalam hal bawaan dari lahir ya. Sementara trombositopati, pati ini tidak berfungsi ya. Istilah yang dipakai untuk menggambarkan kelainan trombosit terutama yang melibatkan platelet faktor 3, PF3. Nah, kemudian kelainan adesi ini terhadap kolagen. Jadi ini ditemukan pada sindroma Ehlers-Danlos yaitu kelainan vaskular.
Nah, sementara yang lain lagi adalah kelainan adesi terhadap subkolagen. Ini misalnya ditemukan pada sindroma Bernard-Solder, kelainan trombosit ya. Sindroma von Willebrand, ini adalah kelainan plasma. Nah, sudah kelainan fungsi trombosit, sekarang kita masuk ke C, yaitu kelainan pelepasan atau rilis. Ini misalnya sindroma Wiskott-Aldrich. Ini adalah trombositopenia disertai dengan eksema dan infeksi yang rekuren ya, terus-menerus nanti. Bisa juga pada kondisi sindroma Sediak-Higashi. Ini disertai dengan kelainan pada leukosit, yaitu terdapat granula neutropil yang besar-besar di dalam sitoplasma sel. Jadi anak-anak yang mewarisi anomali ini biasanya meninggal sebelum menginjak dewasa karena perdarahan kasus trombositopenia. Jadi bukan di dominannya karena Sediak-Higashinya yang rentan penyakit ya, karena neutropilnya mengalami agregasi granula di sitoplasmanya ya, tapi karena trombositopenianya yang utama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu defisiensi siklooksagenase. Ini adalah gangguan mekanik pelepasan. Lalu gangguan glikogen storage tipe 1. Inilah gangguan metabolisme nukleotida. Kita pindah lagi di kelainan yang selanjutnya. Kelainan yang keempat adalah kelainan agregasi ADP. Ini adalah kelainan dari trombosit yaitu trombostenia Glanzmann. Kelainan plasma yaitu defisiensi fibrinogen. Ditandai dengan perdarahan berkepanjangan atau spontan sejak lahir. Nah, di sini ya si penderitanya mudah memar, sering mimisan yaitu epistaxis dan mungkin berdarah dari gusinya. Nah, yang kedua, kelainan agregasi ADP ini adalah afibrinogenemia. Jadi fibrinogennya yang di dalam darah itu rendah. Oke ya, kira-kira itu mengenai kelainan hemostasis part 2. Nanti kita lanjut ke part 1 ya. Part 2 nanti kita lanjutkan dengan fibrinolisis. Oke, terus ya teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan lanjut nanti ke part 2. Bye.